Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Bab 71 Racun. Racun apa? Racun apa? Sukang berpura-pura ketakutan, berpura-pura tuli dan bodoh. Ye Chen, kamu bisa makan sembarangan, tapi kamu tidak bisa bicara sembarangan. Itu benar, kamu takut kamu tidak akan bisa mengalahkan kakak senior Su, jadi kamu sengaja menjebaknya. Seseorang diam-diam berkata di bawah. Begitu kata-kata ini keluar, seseorang dengan cepat menggemakannya. Aku tidak melihat kakak senior Sukang menggunakan racun. Kamu menggunakan hati seorang penjahat untuk mengobati perut seorang pria. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, katakan saja kakak senior Su menggunakan racun. Ye Chen, kamu terlalu berbahaya. Kutukan dari penonton datang dan pergi, membentuk gelombang pasang, jelas berubah menjadi hitam dan putih, tetapi setiap wajah menunjukkan ekspresi kemarahan yang benar. Apakah kamu masih hidup kali ini? Ini adalah harga untuk memprovokasi Puncak Renyang dan Puncak Diang. Hari ini kamu ditakdirkan untuk memerciki Feng Yuntai dengan darah. Dibandingkan dengan murid-murid di bawah ini, murid sejati dari Puncak Renyang dan Puncak Diang masing-masing menunjukkan cibiran. Di atas panggung, Ye Chen diam-diam mendengarkan hinaan di bawah, matanya menjadi semakin dingin. Dia bisa melihat bahwa Renyang Feng dan Diang Feng benar-benar bersusah payah untuk membalas dendam padanya. Murid sejati semuanya keluar, dan pertempuran sangat besar. Ini tidak cukup, dan mereka bahkan diam-diam menanam begitu banyak pasukan angkatan laut untuk menciptakan momentum. Kata-kata menakutkan, dan dia sekali lagi menyaksikan arti dari empat kata ini. Dua tinju bukanlah tandingan empat tangan, tapi bagaimana dia bisa membuka mulutnya melawan arus pelecehan. Tapi, siapa dia? Dia adalah Ye Chen, bagaimana dia bisa menderita karena bodoh tanpa alasan. Dengan tubuh yang dilindungi oleh api sungguhan, racun itu tidak berguna melawannya, maka di masa depan, dia akan memperlakukannya dengan caranya sendiri. Di tengah suara kutukan, dia diam-diam mengerahkan api asli di tubuhnya, membakar semua racun di tubuhnya. Tapi di permukaan, dia masih berpura-pura diracuni, terhuyung-huyung di atas panggung untuk menciptakan ilusi untuk melumpuhkan Sukang, dan kemudian memberinya pukulan yang menggelegar. Ye Chen. Melihat Ye Chen diracuni, Xiong Er di antara hadirin hendak bergegas, tetapi melihat Ye Chen mengedipkan mata padanya dengan cara yang halus. Pemahaman diam-diam antara keduanya telah mencapai ekstrim, hanya dengan satu pandangan, Xiong Er tampaknya telah melihat segalanya, dan langkah-langkah yang dia ambil secara sadar mundur. Oh, saudara muda Ye, ada apa denganmu? Kamu sakit parah. Di atas panggung, melihat seluruh tubuh Ye Chen menjadi hitam, Sukang pura-pura khawatir. Untuk menghadapi orang setengah mati sepertiku, kamu masih menggunakan racun. Kamu benar-benar cukup baik. Saudara muda Ye, kamu benar-benar bersalah padaku. Berhenti bicara omong kosong, ayolah. Ye Chen menggeram, dan Ye Chen menatap Sukang dengan dingin. Mendengar ini, Sukang tersenyum main-main, dan tidak lagi menyembunyikan wajahnya yang menyeramkan dan licik, karena kakak Ye sangat tertarik, maka kakak senior, aku akan bermain denganmu. Saat dia mengatakan itu, dia melangkah keluar seperti angin, dan menunjuk ke arah Ye Chen dengan jarinya. Melihat penunjuk Sukang, Ye Chen tetap tidak bergerak. Di mata orang luar, dia diracuni dan kehilangan kemampuan untuk bertindak, sebenarnya dia sedang menunggu kesempatan, karena kultivasi Sukang telah mencapai tingkat ke-8 dari esensi sejati. Mati. Hanya pada saat inilah Sukang menunjukkan senyum sinis. Namun, tepat ketika dia hendak menunjuk Ye Chen, dia melihat seringai di sudut mulut Ye Chen. Melihat senyum aneh Ye Chen, dia tiba-tiba memiliki firasat buruk di hatinya. Segera, di bawah tatapan kagetnya, Ye Chen berbalik ke samping untuk menghindari jarinya, lalu meraih lengannya, lalu, dia langsung diusir oleh Ye Chen. Ledakan. Beberapa meter jauhnya, dia membanting dengan keras di platform pertempuran. Berbalik, Sukang memandang Ye Chen dengan tidak percaya, ini tidak mungkin, kau tahu. Aku tahu apa. Ye Chen mencibir, kulit gelap di tubuhnya berangsur-angsur memudar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan kembali ke warna aslinya. Dia tidak diracun.
Aku dengan jelas melihat jarum beracun Sukang masuk ke tubuh Ye Chen. Tidak hanya murid sejati dari Puncak Diang, tetapi juga murid dari Puncak Renyang menunjukkan keraguan yang ekstrim. Di tribun, wajah Sukang tidak lagi main-main seperti sebelumnya, dan ekspresinya menjadi sangat ganas. Dia tahu bahwa Ye Chen telah ditipu oleh Ye Chen, dan Ye Chen tidak diracuni sama sekali. Tetapi apa yang bisa dia katakan, bahwa dia dengan jelas melihat jarum beracun disuntikkan ke tubuh Ye Chen, sehingga itu akan merugikan diri sendiri. Kakak Sukang, tidakkah kamu ingin bersenang-senang denganku? Ayo. Di seberang, Ye Chen mengaitkan jarinya. Dengar, aku tidak akan menghancurkanmu, bentak Sukang, cahaya ungu mengelilingi telapak tangan dan jarinya. Namun, saat dia mengambil langkah, dia tertegun. Ini. Dia tanpa sadar melihat telapak tangannya, yang telah berubah menjadi hitam, dan itu masih menyebar dengan cepat ke arah lengan dan tubuhnya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Racun. Sukang langsung menemukan mengapa tubuhnya memiliki keadaan yang tidak normal, dia pandai menggunakan racun, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa dia diracuni. Itu adalah Ye Chen. Pada saat itu tadi, Sukang memikirkan ketika dia diracuni. Engah. Tiba-tiba, dia menyemburkan seteguk darah hitam, dan para penonton menjadi bingung. Ye Chen, kamu berani menggunakan racun padaku. Mata Sukang berubah menjadi merah darah, dan dia mengertakkan gigi dan menatap Ye Chen di seberang. Racun. Racun apa? Ye Chen pura-pura panik, dan dia juga berpura-pura tuli dan bodoh seperti Sukang sebelumnya, dan bahkan mengatakan hal yang sama, Kakak Su, kamu bisa makan makanan sembarangan, tapi kamu bisa, berbicara tanpa pandang bulu. Bicara. Itu benar, kamu takut kamu tidak akan bisa mengalahkan Ye Chen, jadi kamu sengaja menjebaknya. Ada suara dari penonton, tentu saja itu adalah Xiong Er. Pemahaman diam-diam, ini adalah pemahaman diam-diam. Xiong Er pintar, orang-orang dari Puncak Renyang dan Puncak Diang bisa berubah menjadi hitam dan putih, jadi dia secara alami akan membantu Ye Chen memenangkan ronde tersebut. Aku belum pernah melihat Ye Chen menggunakan racun, tapi kamu, Sukang, merawat perut seorang pria dengan hati seorang penjahat. Cerita panjang ini penuh dengan suara Xiong Er, dan kalimat yang digunakan serta kata-kata yang diucapkan semuanya disalin dari orang sebelumnya. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, katakan saja Ye Chen menggunakan racun, Sukang, kamu terlalu berbahaya. Kamu. Sukang sangat marah sehingga dia menyemburkan seteguk darah tua. Ye Chen jelas menggunakan racun. Pada saat ini, Angkatan Laut Puncak Renyang dan Puncak Diang mulai membuat masalah lagi. Duel antara angin dan awan, penggunaan racun dilarang, Ye Chen mengabaikan aturan sekte dan memberinya sanksi. Ye Chen, kamu sangat kejam. Apakah kalian semua makan kotoran? Suara berikutnya sangat menusuk telinga dan keras, Xiong Er menahan napas selama 1 menit penuh sebelum melontarkan kalimat ini. Raungan ini benar-benar menggetarkan jiwa dan mendominasi. Suara satu orang benar-benar membuat semua orang yang hadir kewalahan. Mungkin suaranya begitu keras sehingga banyak orang tidak bisa menahan telinga mereka. Setelah orang itu meraung, para penonton terdiam sejenak. Ye Chen hanya menggunakan racun, jadi tidak ada gunanya berdalih. Setelah hening, seorang murid di Xing Yi melompat keluar. Niat Ye Chen terlalu jahat. Sanksi dia. Sial, keluar. Xiong Er sekali lagi menunjukkan kekuatannya, gelombang suaranya terlalu kuat, dan terlalu banyak orang menutup telinga mereka lagi dengan lolongan. Itu adalah teknik rahasia sonik dari keluarga Xiong. Seorang murid sejati dari Puncak Renyang menyipikan matanya sedikit. Tidak heran itu bisa mengalahkan suara begitu banyak orang. Little Fatih sebenarnya memiliki metode rahasia. Ye Chen mengelus dagunya, diam-diam berpikir bahwa dia harus berbicara dengan Xiong Er suatu hari nanti. Setelah keheningan singkat, sebelum orang-orang dari Puncak Renyang dan pasukan air dari Puncak Diang dapat berbicara, Xiong Er melepaskan suaranya dan melolong keras lagi. Dilihat dari postur tubuhnya, dia mencoba yang terbaik untuk membantu Ye Chen mengatur angkatan laut di bawah peron. Makan, tidur, ambil gadis-gadis. Teknik rahasia gelombang suara Xiong Er benar-benar tidak tercakup, satu suara demi satu menghancurkan bumi, dan kata-kata yang dia lontarkan masih sangat aneh, sehingga para pelaut itu kewalahan oleh lolongan soniknya begitu mereka berbicara. Apakah orang ini binatang buas? Para pelaut menutupi telinga mereka sehingga mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala karena melolong. Ini benar-benar kamu. Ye Chen di atas panggung tidak bisa menahan tawa. Mungkin, adegan dan situasi seperti itu sangat membutuhkan harta seperti Xiong Er,
yang terpenting adalah semangatnya yang tak tahu malu. Untuk kebebasan. Xiong Er melolong sekali lagi dengan suara yang menggetarkan jiwa. Setelah melolong, dia menjilat rambutnya dan melihat sekeliling ke arah para pelaut yang bersembunyi di kerumunan. Ada sedikit provokasi di mata kecilnya, seolah dia berkata, terkutuklah aku, tegur aku lagi. Memarahi lagi, saya akan memanggil Anda lumpuh. Melihat para murid pelaut itu lagi, wajah mereka semua merah, apakah mereka mati lemas atau marah? Mundur. Xiong Er sudah mengedipkan mata pada Ye Chen. Tak perlu dikatakan, Xiong Er, Ye Chen telah melompat dari platform pertempuran, dan apa yang dia inginkan dalam hatinya adalah pergi dari sini secepat mungkin. Tentu saja, dia ingin pergi, bagaimana mungkin ada orang yang membiarkannya pergi. Begitu dia melompat dari panggung pertempuran, salah satu murid sejati Yang Feng berdiri di depannya selangkah di depannya. Kenapa? Pergi terburu-buru. Bab 72 terbalik hitam dan putih. Duel antara angin dan awan semuanya sukarela. Aku tidak ingin bertarung lagi hari ini, bukan? Ye Chen berkata dengan ringan. Kamu mengalahkan juniorku sampai melumpuhkan mereka. Terlalu aneh ingin pergi hanya dengan menamparkan pantat mereka. Dengan mencibir, seorang murid berjubah putih datang perlahan. Melirik orang yang mendekat, Ye Chen menyipitkan matanya, dan dia takut dengan aura tersembunyi yang dia rasakan dari murid itu. Dia adalah murid sejati pertama dari puncak renyang, Jiang Hao. Xiong Er mengingatkan Ye Chen dengan suara rendah, dan dari mata kecilnya, dia samar-samar bisa melihat warna ketakutan terhadap Jiang Hao itu. Ye Chen, kamu hanya ingin pergi setelah memukul seseorang, apakah menurutmu kami tidak ada? Suara lain segera terdengar, dan seorang anak laki-laki berjubah ungu datang dengan anggun, auranya sama sekali tidak di bawah Jiang Hao. Murid sejati nomor 1 dari puncak Diang, Zishan. Xiong Er mengirim transmisi suara ke Ye Chen lagi. Satu kaki telah melangkah ke alam matahari sejati. Bahkan Ye Chen mengerutkan kening saat ini. Dia berpikir bahwa bahkan dalam kondisi puncaknya, sulit untuk mengalahkan mereka berdua. Terlebih lagi, bukan mereka berdua di sini, ada semua murid sejati dari puncak Renyang dan Diang, betapapun sombongnya dia, kedua tinjunya sulit dikalahkan. Kecuali, sekali lagi, darah Dao Iblis dimobilisasi, dan kekuatan tempur melonjak, mereka dapat mengalahkan semua orang, tetapi Dao Iblis adalah musuh bebuyutan integritas. Begitu Dao Iblis terungkap, itu akan dibombardir dan dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik Sekte Heng Yue segera. Pergi ke panggung pertempuran dengan patuh, atau kamu tidak akan bisa keluar dari sini hari ini. Jiang Hao menatap Ye Chen dengan mencibir. Kakak Jiang, apakah kamu akan memaksaku untuk bertarung? Ye Chen memandang Jiang Hao dengan dingin, berkelahi dan konfrontasi awan. Kedua belah pihak dalam pertempuran itu sukarela, dipaksa untuk memaksa, apakah kamu akan mengabaikan peraturan sekolah Heng Yue? Jadi apa? Zishan tersenyum main-main, kita harus menghadapi tembok dan memikirkan kesalahan kita. Gertak sedikit dengan lebih banyak, andalkan yang kuat untuk menggertak yang lemah, kamu tidak tahu malu. Xiong Er memelototi banyak murid sejati yang berkumpul di sekitar, bergiliran untuk bertarung melawan alam kondensasi Qi, kamu sia-sia seperti murid sejati. Dengan mengatakan itu, dia akan menarik Ye Chen keluar. Kemana harus pergi? Tanpa diduga, murid sejati puncak Renyang segera bergerak, dan menamparnya dari belakang. Mata Ye Chen menjadi dingin, bagaimana dia bisa berpikir bahwa murid-murid Ren Yang Feng berani menyerang secara terbuka di bawah panggung. Sudah terlambat untuk mengatakannya, tetapi terlalu dini, dia tiba-tiba berbalik, dan Ben Lei menamparnya dengan keras. Ledakan. Ada badai petir, dan Ye Chen, yang tidak berada di puncaknya, ditampar dan muntah darah dan mundur. Zeng. Sebelum dia berhenti, seorang murid sejati dari puncak Diang tiba-tiba mengangkat pedang pembunuhnya dari sisi miring, mengarahkan pedangnya ke punggung Ye Chen. Sialan. Teriak Xiong Er dengan marah, dan segera mengayunkan gadanya untuk memblokir sambaran petir Ye Chen. Melihat hal ini, murid lain dari puncak Diang bergerak di tengah kerumunan dan meninju. Ye Chen menerima tantangan itu secara pasif, memuntahkan darah lagi dan mundur. Mati. Seorang murid yang Feng Xingyi di belakangnya tiba-tiba bergerak, menusuk punggung Ye Chen dengan satu jari, dan mengejutkan Ye Chen lagi dengan membalik telapak tangan. Engah. Darah bersinar, dan Ye Chen, yang baru saja berdiri teguh, ditusuk melalui bahu dengan pedang. Ambil hidupmu. Dengan suara teriakan, murid sejati dari dua puncak benar-benar bergerak, mengepung Ye Chen, dan gerakan itu adalah gerakan yang mematikan. Melihat pemandangan ini,
para murid di sekitarnya yang menyaksikan pertempuran itu ketakutan. Siapa yang mengira bahwa murid sejati dari Puncak Renyang dan Diang akan berani bertarung secara terbuka di antara penonton, dan mereka masih bergegas maju, dan mereka hanya berurusan dengan seorang murid-murid di alam kondensasi Qi. Ini adalah pelanggaran aturan sekte. Apakah mereka tidak takut diberi sanksi oleh sekte? Benar. Penatua Daoji tidak mengambil tindakan apapun. Tidak bisakah kamu melihatnya? Para murid Puncak Renyang dan Puncak Diang harus mendapat dukungan dari pendukung yang kuat jika mereka berani bertindak begitu terbuka, sehingga bahkan para tetua Daoji tidak berani campur tangan dengan gegabah. Apalagi, saya mendengar bahwa Daoji Penatua sama sekali tidak ada di sekte hari ini. Lalu Ye Chen sudah mati. Ledakan. Selama percakapan, raungan bergema melalui Feng Yuntai. Melihat sekeliling, ke arah perkelahian, seseorang benar-benar menggunakan kutukan guntur surgawi, dan sekelompok murid sejati meledak menjadi kekacauan. Adegan itu kacau, dan sosok Ye Chen yang mengejutkan dan berdarah muncul dalam asap yang mengepul. Ayo! Ye Chen melangkah keluar, wajahnya yang lembut tampak sedikit ganas saat ini. Melihat tangannya, dia masih memegang 4 jimat kutukan petir surgawi, sepertinya dialah yang menggunakan kutukan petir surgawi sebelumnya. Mungkin, ini karena dia dipaksa, setengah mati, tidak mampu menahan pengepungan banyak murid sejati, jadi dia membuat rencana yang buruk, mempertaruhkan bahaya melanggar aturan pintu, dan menggunakan kutukan guntur langit, menakuti sekitar murid sejati. Kamu Chen, kamu benar-benar mengabaikan aturan sekte dan menggunakan kutukan petir surgawi. Segera, ada omelan dan teriakan dari segala arah. Kalian semua berani mengepung saya secara terbuka di bawah Feng Yuntai, mengapa saya tidak bisa menggunakan kutukan petir surgawi? Kematian ada di kiri dan kanan, dan Anda sangat diperlukan di jalan menuju Huangquan. Ye Chen tampak gila dan melihat banyak kebenaran murid dengan cibiran jika Anda pergi keluar, Anda akan membawa banyak murid sejati di jalan bersama. Dia benar-benar gila. Banyak murid sejati mengertakkan gigi. Aku gila. Ye Chen menjilat darah dari sudut mulutnya, ayo jika kamu punya nyali, di bawah kutukan guntur langit, kita akan hancur berkeping-keping. Ye Chen. Terdengar teriakan tajam, dan sekelompok orang dari luar kerumunan telah bergegas mendekat, dan pemimpinnya adalah Yin Ziping, kepala murid dari disiplin Hall. Kamu sangat berani, kamu baru saja secara terbuka menggunakan kutukan guntur surgawi di sekte. Yin Ziping berteriak dengan keras ketika dia muncul, posisinya sudah jelas, tidak peduli di sisi mana dia berasal, dia pasti tidak berada di pihak Ye Chen dari. Kakak Yin, kamu hanya melihatku menggunakan kutukan guntur langit, tidakkah kamu melihat mereka mengepungku di luar panggung? Ye Chen melirik Yin Ziping dengan mencibir, tetapi dia tidak melepaskan kutukan guntur langit di tangannya. Tangan. Itu bukan alasanmu menggunakan kutukan guntur langit. Ini lelucon. Mungkinkah dengan pisau di lehermu, kamu akan dengan patuh membiarkan orang lain membunuhmu? Aku menggunakan kutukan petir surgawi sepenuhnya untuk melindungi diriku sendiri. Jika itu masalahnya, mari kita lihat bab sebenarnya di aula disiplin. Yin Ziping mendengus dingin, dan kilatan petir keluar dari lengan bajunya, dan setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu adalah tali yang bersinar, seperti tali renang. Ular, dengan kecepatan yang sangat cepat. Mungkin Yin Ziping membuat gerakan tiba-tiba, dan talinya sangat cepat bahkan Ye Chen tidak bereaksi, dan terjebak dengan kuat di tempat. Ye Chen berjuang, tetapi misteri tali itu jauh melebihi harapannya, tidak hanya memiliki kemampuan untuk membatasi energi aslinya, tetapi bahkan membatasi kemampuannya untuk bergerak, sehingga dia tidak bisa bergerak di tempat. Bawa pergi, teriak Yin Ziping. Segera, beberapa murid aula disiplin bergegas keluar, melangkah maju dan membawa Ye Chen pergi. Untuk menunjukkan keadilan, Yin Ziping juga memerintahkan murid aula disiplin untuk menyeret murid sejati dari 2 puncak keluar dari kerumunan. Namun, pada saat mereka meninggalkan kerumunan, Yin Ziping dan murid sejati Liang Feng saling memandang dan tersenyum, seolah adegan saat ini telah direncanakan sejak lama. Gerakan kecil mereka ditangkap oleh Xiong Er. Meskipun dia tidak dapat diandalkan, dia sangat pintar. Ini hanyalah konspirasi antara Liang Feng dan Balai Disiplin. Mereka semua berkolusi, dan mereka telah berkolusi. Ye Chen dibawa pergi hari ini, dan sangat sulit untuk keluar hidup-hidup. Xiong Er, bawa Hua dan yang lainnya pergi dari Heng Yue. Ye Chen yang diseret meraung histeris. Mungkin, dia juga melihat bahwa begitu dia memasuki balai disiplin hari ini, sangat sulit untuk keluar hidup-hidup. Dia tidak ingin orang yang dia sayangi diganggu sepanjang hari setelah dia meninggal.
Yang bisa dia lakukan hanyalah mempercayakan Hua dan yang lain untuk memberi beruang dua. Melihat Ye Chen diseret pergi, Xiong Er menggertakkan giginya, membenci bahwa di belakang panggung Liang Feng terlalu tangguh, bahkan jika dia berasal dari keluarga Xiong, akan sulit untuk menyelamatkan nyawa Ye Chen. Di belakang panggung. Memikirkan hal ini, mata Xiong Er berbinar. Apakah lebih sulit daripada di belakang panggung? Lalu aku akan menemukan Ye Chen di belakang panggung yang tidak mampu kamu beli. Bab 73 Modal Dosa. Ye Chen diseret ke aula disiplin, diikuti oleh banyak orang. Datang ke aula disiplin yang dingin dan megah lagi, Ye Chen dirantai ke pilar tembaga di tempat. Dan murid sejati dari dua puncak, yang juga melanggar aturan pintu, hanya berdiri santai di aula dengan belenggu dibandingkan dengan kesengsaraan Ye Chen, perlakuan mereka benar-benar membentuk kontras yang tajam. Ye Chen, bisakah kamu mengakui kejahatan menggunakan kutukan guntur surgawi di sekte? Yin Ziping berdiri di depan Ye Chen dengan tangan di belakang, menatap Ye Chen dengan mencibir. Mereka ingin membunuh saya melakukannya untuk melindungi diri saya sendiri. Bunuh kamu. Di mana kamu mulai? Para murid dari dua puncak berbicara satu demi satu. Ye Chen, kamu meludah darah. Ini jelas sebuah kompetisi, tapi kenapa kami akan membunuhmu? Kakak Yin, Mingjian, jangan dengarkan omong kosong Ye Chen. Dia hanya mencoba untuk memaafkan dirinya sendiri dengan alasan yang aku buat. Saat ini, para murid angkatan laut di dua puncak juga mulai mencemooh lagi. Ye Chen menggunakan kutukan guntur langit, dia benar-benar pantas mati. Sanksi dia. Kamu sangat kejam di usia muda, bagaimana kamu bisa begitu kejam ketika kamu dewasa? Aula itu penuh dengan teriakan dan kutukan dari para murid dari dua puncak, semua orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Mereka menjadi hitam dan putih, dan menggigit ke belakang, memaksakan topi besar di tubuh Ye Chen. Tetapi pada saat ini, Ye Chen, yang sedang duduk di atas pilar tembaga, seperti seorang pembunuh keji, dicerca sepanjang waktu. Di aula, tidak hanya murid sejati dari dua puncak, tetapi juga murid Heng Yue yang mengikuti. Namun, meskipun mereka tahu bahwa kebenaran tidak semua dikatakan oleh murid-murid Liang Feng, tidak ada dari mereka yang berani berdiri dan berbicara untuk Ye Chen. Mereka takut akan dibalas dengan liar oleh Liang Feng di masa depan. Bukti bagus. Itu hanya untuk pertunjukan, Yin Ziping menatap Ye Chen dengan dingin lagi setelah mendengar apa yang dikatakan oleh dua murid puncak. Ye Chen, apa lagi yang harus kamu katakan? Ye Chen terdiam, apa lagi yang bisa dia katakan, apa lagi yang bisa dia katakan? Dari saat dia ditarik ke aula disiplin ini, dia memikirkan akhirnya sendiri. Dua puncak dan aula disiplin telah berkolusi. Dia adalah murid magang di alam kondensasi Qi. Tidak peduli berapa banyak yang Anda miliki, tidak ada gunanya. Mungkin, dia terlalu meremehkan metode Liang Feng, setiap langkah adalah jebakan, dan setiap langkah adalah upaya pembunuhan terhadapnya. Namun, hingga saat ini, dia tidak menyesali semua yang telah dia lakukan untuk Hua dan yang lainnya. Saat ini, dia tiba-tiba mengerti bahwa perjalanan seorang biksu tidak seindah yang terlihat di permukaan, dan kekejaman di dalamnya membuat orang sedih. Di depannya, melihat Ye Chen tidak berbicara, Yin Ziping mencibir, jika kamu tidak berbicara, apakah ini berarti kamu setuju? Jangan bicara omong kosong, ayolah. Suara Ye Chen menjadi sedikit serak, dan matanya menjadi kabur karena kelelahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oke, sangat bagus. Yin Ziping tertawa keras, mengeluarkan sebuah gulungan kuno, dan menyebarkannya, seolah membaca dekrit kekaisaran. Menurut pasal 9 aturan sekte Heng Yue, murid sekte kita harus menggunakan kutukan petir surgawi adalah hukuman mati. Setelah membaca, Yin Ziping tiba-tiba menutup gulungan kuno itu, lalu mengedipkan mata pada para murid di kedua sisi. Tetapi, pada saat ini, sesosok tua mencoba yang terbaik untuk masuk dari kerumunan, dan setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah Zhang Fengnian. Jangan bunuh dia, jangan bunuh dia. Zhang Fengnian masuk dan menatap Yin Ziping dengan wajah memohon, tolong, jangan bunuh dia, bunuh aku. Kakek, jangan tanya mereka. Ye Chen pulih dari matanya yang berkabut dalam sekejap, dan berkata berjuang, Ye Chen tidak takut mati. Bocah bodoh, jangan bicara. Zhang Fengnian melirik Ye Chen, dan kemudian menatap Yin Ziping lagi, tubuhnya yang bengkok begitu bengkok sehingga dia tidak bisa membungkuk lagi. Keponakan Yin, dia baru saja kembali, biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi. Yin Ziping tersenyum menggoda, Zhang Fengnian, kamu sudah tua. Dia menggunakan kutukan petir surgawi di sekte, itu adalah pelanggaran besar.
Tanpa diduga, Zhang Fengnian, yang sudah sangat tua, berlutut di kaki Yin Ziping dengan plop. Pada saat ini, mata Ye Chen menonjol, ditutupi dengan mata merah, dan air mata darah yang mengalir tidak bisa berhenti memenuhi matanya, melihat sosok rendah hati dan tua yang berlutut di tanah, darah dan air mata menetes ke seluruh wajahnya. Kakek, bagaimana kamu bisa berlutut padanya? Setelah beberapa saat, raungan Ye Chen terdengar di aula. Ah! Ah! Dia gila, meronta dengan gila-gilaan, berusaha memutus rantai yang menguncinya. Dia adalah Ye Chen dengan tulang yang kuat, dan dia tidak akan pernah takut mati, tetapi melihat seseorang yang dia sayangi berlutut di tanah dengan rendah hati dan memohon padanya benar-benar lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Mendengar raungan Ye Chen, tubuh Zhang Fengnian bergetar, tapi dia masih belum bangun. Ledakan, ledakan, ledakan. Segera, terdengar suara bang-bang di aula, itu adalah suara dahi Zhang Fengnian yang membentur tanah. Tolong, biarkan dia pergi. Tolong, biarkan dia pergi. Setiap kali dia membenturkan dahinya ke tanah, Zhang Fengnian akan mengucapkan kata-kata seperti itu, dan setiap kali dia menundukkan kepalanya, wajah lamanya akan dipenuhi dengan air mata yang rendah hati. Dia adalah Zhang Fengnian, yang berasal dari generasi yang sama dengan suzerain Heng Yue, dan pada saat ini, dia berlutut di hadapan seorang junior dengan cara yang begitu rendah hati, sepi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan bahkan lebih telanjang, tanpa harga diri. Dia melakukan kejahatan berat, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Yin Ziping melirik kakinya dan mengabaikannya, dagunya terangkat tinggi. Kalau begitu bunuh aku dan tukar hidupku dengan keponakannya, Yin, tolong. Zhang Fengnian memeluk kaki Yin Ziping dengan keras. Pelukan tiba-tiba ini membuat Yin Ziping mengerutkan kening, matanya penuh penghinaan. Dia segera menendang Zhang Fengnian pergi, dan berteriak tajam, kamu sia-sia, kenapa harus bernegosiasi denganku? Tanpa diduga, Zhang Fengnian, yang ditendang, melompat dan memeluk kaki Yin Ziping lagi, dia masih anak-anak, tolong lepaskan dia. Gulungan. Yin Ziping tampaknya telah kehilangan kesabarannya, dia mengangkat kakinya lagi, dan menendang Zhang Fengnian hingga muntah darah. Ah! Semua ini dipentaskan di bawah mata tak berdaya Ye Chen. Dia tidak bisa lagi menahan amarahnya, dan meraung histeris, Yin Ziping, jika aku tidak mati hari ini, aku akan menghancurkanmu menjadi abu. Bahkan jika aku mati, hantu itu tidak akan membiarkanmu pergi. Tiba-tiba, kekuatan yang tidak aktif di tubuhnya dihidupkan kembali sepenuhnya. Kemarahan yang mengerikan tampaknya telah membangkitkan sihir tersembunyi di dalam darahnya, dan pikirannya diliputi oleh kemarahan dan pembunuhan. Setelah dimarahi oleh Ye Chen, Yin Ziping pun menjadi marah, dan langsung berteriak, bunuh dia untukku. Segera, seseorang di kedua sisi mengayunkan pisau besar. Pada saat ini, para murid dari kedua puncak itu semuanya menunjukkan senyum sinis. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya spiritual terbang dari luar aula, tidak memihak, menjatuhkan pedang yang diayunkan dalam sekejap, dan kemudian suara panjang masuk ke aula. Hei! Disiplin hall benar-benar ramai hari ini. Sebelum kata-kata itu selesai, sesosok hantu muncul di aula. Orang ini memiliki sosok ramping, tulang seperti peri, dan temperamen santai. Jubah Tao berkibar secara otomatis tanpa angin, dan cahaya spiritual melekat di sekujur tubuhnya. Bahkan debu yang mengambang di tangannya diwarnai dengan cahaya spiritual kebijaksanaan tak terbatas. Dia adalah. Tiba-tiba, orang-orang di aula, termasuk murid dari Liang Feng dan Yin Ziping, membungkuk satu demi satu dengan ekspresi hormat. Bab 74 Sufu. Seluruh aula menjadi panik dengan kedatangan pria yang memegang debu yang beterbangan. Murid itu telah bertemu dengan penatua Sufu. Di seluruh aula, suara seperti itu sangat keras dan bulat, dan semua orang tampak hormat, tidak berani mengabaikan sedikit pun. Pantas saja para murid ini seperti ini, hanya karena identitas pendatang terlalu terhormat. Sufu, Kepala Paviliun Ling dan Heng Yue Zong. Di Sekte Heng Yue, dalam hal senioritas, dia masih saudara dari guru Sekte Heng Yue kontemporer, dan satu-satunya alkemis dari Sekte Heng Yue. Alkemis sangat mulia dan sangat langka, dan dia, Su Fu, adalah salah satunya. Ramuan Heng Yue Zong semuanya disediakan oleh orang ini. Hanya sedikit orang di Heng Yue Zong yang berani memprovokasi dia. Zhang Fengnian bertemu. Temui kakak senior Su. Aula komando yang hening dirusak oleh suara lemah berikutnya. Zhang Fengnian, yang ditendang oleh Yin Ziping dan muntah darah, jatuh ke tanah, tak berdaya. Apakah kamu Zhang Fengnian?
Su Fu mengeluarkan kata-kata terkejut, dan dia mengerutkan kening dan menatap Zhang Fengnian yang sedang berlutut di tanah. Tidak heran dia sangat terkejut, itu karena wajah Zhang Fengnian sudah sangat tua bahkan dia tidak bisa mengenalinya. Benar untuk memikirkannya dengan hati-hati, Zhang Fengnian menjadi orang yang tidak berguna, tidak seperti biksu seperti mereka yang bisa mengubah penampilan mereka. Ini aku. Zhang Fengnian masih bersujud di tanah. Su Fu mengerutkan kening lagi, dengan penglihatannya, dia bisa melihat bahwa Zhang Fengnian telah dipukuli sebelumnya, dan dia masih tidak tahu bagaimana melakukannya. Siapa yang memukulmu? Su Fu melambaikan tangannya dan menuangkan cahaya spiritual ke tubuh Zhang Fengnian. Begitu ucapan ini keluar, Yin Ziping, yang berdiri dengan hormat di samping, gemetar dan tidak berani bersuara. Siapa itu? Melihat sekeliling ke semua orang di aula, Su Fu berteriak dengan tajam, menyebabkan seluruh aula disiplin bergetar, dan tekanan kuat menyelimuti seluruh aula disiplin. Ini aku. Meskipun dia takut, Yin Ziping masih melangkah maju. Mendengar ini, Su Fu menatap Yin Ziping dengan mata tajam, yang membuat Yin Ziping gemetar. Penatua, saya tidak sengaja terluka, saya. Sebelum Yin Ziping selesai berbicara, dia ditampar oleh Su Fu. Benar-benar berani. Suara Su Fu sangat dingin, sebagai murid kepala balai disiplin, beraninya kau menyerang tetua dengan kejam dan mencari kematian. Yin Ziping memuntahkan darah karena terkena telapak tangan, dan ekspresinya pucat, tetapi setelah bangun, dia berlutut di tanah dan memohon belas kasihan dengan tergesa-gesa, Penatua. Penatua, murid ini tahu kesalahannya, ini murid tahu kesalahannya. Kakak Su, apa yang membuatmu sangat marah? Di aula disiplin, seorang lelaki tua berjubah Tao ungu keluar. Tak perlu dikatakan, itu adalah guru Yin Ziping yang mundur dan kepala aula disiplin, Zhao Zijing. Saudara muda Zhao, kamu benar-benar telah mengajariku murid yang baik. Su Fu melirik Zhao Zijing. Mendengar ini, Zhao Zijing mengerutkan kening, dan menatap muridnya Yin Ziping. Pinger, apa yang kamu lakukan? Aku tidak sengaja melukai Zhang. Paman Zhang Fengnian. Zhang Fengnian. Zhao Zijing melirik Zhang Fengnian setelah mendengar ini, tetapi matanya penuh dengan penghinaan. Kakak Su, Zhang Fengnian diusir dari gunung oleh tuannya lebih awal, kamu. Bahkan jika mereka diusir dari gunung, mereka masih anggota sekte Heng Yue. Su Fu berkata dengan suara yang dalam, disiplinkan muridmu dengan baik. Sebagai kepala murid dari balai disiplin, bagaimana kamu bisa begitu meyakinkan kepada tua-tua? Setelah dihotbahkan oleh Su Fu, Zhao Zijing menarik napas dalam-dalam, tetapi dia tidak menyerang, bukanlah hal yang baik untuk menyinggung Su Fu. Di sini, Su Fu sudah melihat Ye Chen yang terkunci di pilar tembaga. Melihat Ye Chen dari atas ke bawah, matanya menjadi tajam dan dalam, dan dia berkata setelah beberapa saat, aku akan membawa murid ini pergi. Elder, ini. Murid Liang Feng tertegun. Kenapa? Apakah kamu punya pendapat? Su Fu melirik murid-murid dari dua puncak, dan pemandangan itu menjadi sunyi. Penatua, dia menggunakan kutukan guntur surgawi di sekte, dan melakukan kematian. Kejahatan besar. Yin Ziping, yang berada di samping, mengatakan sesuatu, dengan tuan di sisinya, dia agak mendapatkan beberapa kepercayaan diri. Selain itu, Ye Chen baru saja mengatakan bahwa dia ingin membalas dendam padanya, dia tidak ingin Ye Chen dibawa pergi seperti ini, baginya, itu pasti akan menjadi bencana di masa depan. Mendengar apa yang dikatakan Yin Ziping, Zhao Zijing, yang merupakan kepala balai disiplin, juga berkata dengan nada yang aneh, Saudara Su, dia melakukan kejahatan besar. Jika Anda ingin membawanya pergi, saya khawatir. Ye Chen menggunakan kutukan guntur surgawi untuk melindungi dirinya sendiri. Suara itu terdengar, dan Xiong Er sudah masuk dari luar aula. Oh! Su Fu mengangkat alisnya dan menatap Little Fatty Xiong Er. Segera, Xiong Er mengertakkan gigi dan memandang murid-murid dari dua puncak, para gangster ini bergiliran memukuli Ye Chen di Feng Yuntai. Mendengar apa yang dikatakan Xiong Er, Su Fu melirik murid-murid dari dua puncak lagi, dan mencibir, dengan begitu banyak orang yang mencapai alam kondensasi Qi, bisakah kamu benar-benar melakukannya? Jangan biarkan Su Fu melihatnya seperti ini, para murid dari dua puncak menundukkan kepala satu persatu, wajah mereka panas, dan mereka tidak berani bersuara. Lanjutkan. Su Fu menarik pandangannya dan menatap Xiong Er lagi. Ye Chen dipukuli setengah mati. Dia tidak bisa terus bertarung, jadi dia melompat dari platform pertempuran, tetapi para gangster ini memaksa Ye Chen untuk naik ke atas panggung dan terus bertarung.
Ye Chen tidak setuju, jadi mereka mengepung Ye Chen, para tetua. Kehidupan manusia. Kamu sangat bijak. Ye Chen terpaksa menggunakan kutukan petir surgawi untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiong Er, Su Fu mengangkat alisnya, menatap Zhao Zijing, dan bertanya sambil tersenyum, "Saudara muda Zhao, di Heng Yue saya, apa kejahatan melukai seorang murid secara serius dan ingin membunuhnya? Jika serius, itu akan menjadi hukuman mati. Lalu bagaimana dengan mutilasi nakal para tetua?" Su Fu bertanya lagi. Zhao Zijing menyipitkan matanya, dia tidak bodoh, ini jelas ditujukan pada muridnya Yin Ziping, tetapi meskipun demikian, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini juga merupakan kejahatan besar. Karena mereka semua adalah kejahatan berat, ayo bunuh mereka dengan cepat. Bunuh semua bajingan ini. Kata-kata Su Fu tidak mengejutkan, dan kedua murid dan Yin Ziping berlutut di tanah dengan satu kalimat. Kakak Su, apakah kamu tahu apa artinya membunuh mereka? Wajah Zhao Zijing menjadi gelap. Artinya olah disiplin sekte Heng Yue saya adil dan ketat. Su Fu mengangkat bahu, karena semua kejahatan adalah kejahatan berat, mengapa hanya mengeksekusi murid bernama Ye Chen ini? Jika kamu ingin mati, kamu akan mati, jika kamu mau untuk hidup, kamu akan hidup. Kakak Su, apakah kamu harus membuat hubungan menjadi kaku? Apakah kamu kaku? Ayo berdamai, Su Fu tersenyum, menunjuk ke arah Ye Chen yang dikurung, dan berkata sambil tersenyum, biarkan aku membawa anak kecil ini kembali untuk menghukumnya. Adapun dua murid puncak dan Yin Ziping, kamu bisa mengetahuinya dengan baik. Baru saat itulah Zhao Zijing menyadari bahwa Su Fu membuat begitu banyak hal tidak berguna hanya untuk melindungi Ye Chen. Untuk sesaat, Zhao Zijing banyak berpikir. Apa yang dikatakan Su Fu benar, mereka semua adalah kejahatan besar, jelas Anda tidak bisa begitu saja membunuh Ye Chen, tetapi jika Anda membunuh semua orang ini, tidak hanya dua puncak, tetapi juga keluarga di belakang mereka akan datang kepadanya untuk menyelesaikan akun. Selain itu, dia benar-benar tidak ingin membuat hubungan dengan Su Fu terlalu tegang. Tidaklah bijaksana untuk menyinggung sang alkemis, dia hanya seorang murid magang, dia tidak memperhatikannya, bukan masalah besar untuk mengambilnya, dan itu masih bisa mendapatkan bantuan Su Fu, bisnis ini bukanlah kerugian. Zhao Zijing berpikir dengan saksama, dan berkata sambil tersenyum, jika demikian, kakak senior Su dapat dibawa pergi. Tuan, ekspresi Yin Ziping menegang. Diam. Zhao Zijing mencibir, menyela kata-katanya secara langsung, setelah hari ini, pergilah ke penjara es untukku. Jika itu masalahnya, aku akan membawanya pergi. Su Fu melirik Yin Ziping, lalu melambaikan tangannya dan menembakkan kilatan cahaya, mematahkan belenggu Ye Chen. Nak, Xiong Er bergegas maju dan menyeret Ye Chen kembali. Terima kasih. Bersandar di punggung Xiong Er, Ye Chen berbisik, bagaimana mungkin dia berpikir bahwa Xiong Er akan membawa Su Fu, Dewa Agung, kepadanya. Bab 75 Paviliun Pil Roh. Apa, Su Fu? Ketika Ge Hong dan Master Qing Yang mendengar laporan dari murid mereka, bahkan mereka sangat terkejut. Karena alasan ini, Penatua Su Fu hampir berselisih dengan Penatua Zhao Zijing. Mendengar ini, Master Qing Yang dari Ge Hong saling memandang dengan sangat ragu. Ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga. Setelah merencanakan begitu banyak, mereka tidak pernah berpikir bahwa Su Fu akan terlibat. Keduanya mengerutkan kening dengan erat, dan cahaya di mata mereka menjadi tidak pasti. Mereka tidak tahu bagaimana Su Fu akan menyelamatkan seorang murid magang di alam kondensasi Qi. Karena itu, mereka hampir bubar di aula disiplin. Ini sendirian membuktikan bahwa Ye Chen tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Mungkinkah karena bakat Ye Chen? Ge Hong merenung. Dengan Su Fu melindunginya, akan lebih sulit untuk memindahkan Ye Chen. Wajah Qing Yang Taois juga menjadi sangat jelek. Mereka berdua tahu di dalam hati mereka bahwa Su Fu tidak dapat diprovokasi oleh siapapun di Heng Yue Song. Jika dia memprovokasi dia akan memiliki 10.000 cara untuk tidak memberimu obat mujarab. Benang yang luar biasa. Dibandingkan dengan mereka berdua, Zhong Laodao dari puncak Tian yang tertegun di tempat setelah mendengar berita tersebut. Su Fu menyelamatkan Ye Chen. Ada apa? Di tempat tidur besar yang nyaman, Ye Chen, yang sedang tidur nyenyak, menggosok hidungnya, dengan rakus menghirup aroma obat kuat yang melayang di udara. Saat berikutnya, dia membuka matanya, dan melihat wajah Xiong Er penuh lemak. Kamu akhirnya bangun. Xiong Er menghela nafas lega. Di mana ini? Sambil duduk, Ye Chen menggosok bagian tengah alisnya,
melihat pemandangan asing di sekitarnya dengan curiga. Paviliun Lindan. Xiong Er terkekeh. Baru pada saat itulah Ye Chen mengingat apa yang terjadi pada siang hari. Dia pergi ke Feng Yuntai untuk bertarung, dikepung oleh murid-murid dari dua puncak, dan diseret ke aula disiplin. Adegan menjadi jelas dalam pikirannya, tetapi dia tidak pernah memikirkannya Su Fu yang menyelamatkannya. Maaf, untuk menyelamatkanmu, aku hanya bisa melanggar kesepakatan kita. Di samping, Xiong Er berbisik. Ye Chen terdiam, mengetahui apa yang dibicarakan Xiong Er Zi. Ada kesepakatan antara dia dan Xiong Er, yaitu tentang api aslinya, biarkan Xiong Er merahasiakan untuknya. Api yang sebenarnya ada hubungannya dengan itu, selain membantu kultivasi, itu juga dapat membantu alkemis untuk membuat alkimia. Sekte Heng Yue hanya memiliki satu api tanah, yang dikuasai oleh Su Fu dari Paviliun Lindan, tetapi juga karena api tanah inilah dia membantu Su Fu memurnikan ramuan dan cairan spiritual untuk memasok kebutuhan sekolah pertama. Itu sebabnya Su Fu menyelamatkannya. Api tanah dan api asli tidak berada pada level yang sama. Tingkat api asli jauh lebih tinggi dari api tanah. Dapat dibayangkan seberapa kuat obat yang dibuat dengan api asli daripada obat yang dibuat dengan api tanah. Tak perlu dikatakan, pentingnya api nyata bagi para alkemis. Xiong Er menyukai ini, jadi dia datang ke Paviliun Lindan untuk meminta bantuan. Fakta telah membuktikan bahwa keputusannya masih sangat tepat. Tidak peduli apakah Su Fu akan menghilangkan api asli Ye Chen atau tidak, setidaknya Ye Chen masih hidup sekarang. Tidak peduli apa akhirnya, itu lebih baik daripada mati di aula disiplin. Bagaimana kabar Su Fu? Setelah hening sejenak, Ye Chen menatap Xiong Er. Bagaimana menurutmu? Xiong Er mengangkat telinganya, pria tua ini terlihat baik, tapi sebenarnya dia sangat malang. Apa jawabanmu? Apakah kamu takut dia akan menghilangkan popularitasmu yang sebenarnya? Xiong Er tidak bodoh, dia bisa mendengar AA yang sebenarnya ingin diketahui Ye Chen. Ye Chen tidak menyangkalnya, dan sedikit mengangguk, dia menyelamatkan hidupku, bahkan jika dia mengambil apiku yang sebenarnya sekarang, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kalau begitu mintalah lebih banyak berkah. Xiong Er menggelengkan kepalanya tanpa daya, api sejati terlalu penting bagi seorang alkemis, bahkan jika Su Fu adalah orang yang baik, dia mungkin mencuri api aslimu. Pria kecil gendut, apa pendapatmu tentang aku, Su Tua? Sebuah suara marah terdengar, dan kemudian seseorang membuka pintu dan masuk. Melihat ini, Xiong Er terbatuk dan tidak berani bicara lagi. Di samping, Ye Chen telah berbalik dan melompat dari tempat tidur, dan membungkuk kepada Su Fu, murid Ye Chen, terima kasih tetua karena telah menyelamatkan hidupmu. Hanya basa-basi. Tidak ada yang praktis. Mendengar ini, Ye Chen mengatupkan bibirnya dan berkata, Senior, jika kamu menginginkan api sungguhan, kamu dapat mengambilnya kapan saja. Kalau begitu mari kita lihat apakah aku bisa menaklukkannya. Su Fu tersenyum, menatap Ye Chen, dan berkata, tunjukkan padaku apimu yang sebenarnya, aku sudah bertahun-tahun tidak melihat api yang nyata. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, tetapi dengan gelombang keyakinan, api emas asli dan hai berubah menjadi nyala api dan muncul di tangannya. Api asli emas. Melihat ini, bahkan konsentrasi Su Fu tidak bisa menahan keterkejutan. Segera, dia mengeluarkan gulungan kuno dari sakunya, membukanya, dan melihatnya dengan hati-hati. Ye Chen meliriknya dan menemukan bahwa ada gambar api asli di setiap halaman gulungan kuno, berwarna ungu, kuning, dan biru, dan ada tanda di bawah setiap nyala api. Tidak. Su Fu memeriksanya lagi, lalu melihat api asli di telapak tangan Ye Chen, menyipitkan matanya sedikit, dan bergumam, ini adalah pertama kalinya aku melihat api emas asli ini, dan itu bahkan tidak muncul di buku api. Tidak ada catatan. Benar, ada terlalu banyak api di langit dan bumi, dan tidak semuanya tercatat di buku api ini. Tapi api emas ini terlihat sangat luar biasa. Su Fu melihat api asli Ye Chen dari kiri ke kanan, dan bergumam pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama. Akhirnya, Su Fu mengulurkan telapak tangannya dan meraih api asli di telapak tangan Ye Chen, berharap untuk melihatnya lebih teliti. Tapi, pemandangan aneh terjadi. Api asli Ye Chen tampaknya memiliki spiritualitas, setelah ditangkap oleh Su Fu, dia melawan dengan keras dan membakar dengan gila-gilaan. Wow! Su Fu merasakan sakit dan buru-buru melepaskannya, tetapi telapak tangannya hangus oleh api yang sebenarnya. Melihat api yang sebenarnya lagi, itu bergegas kembali ke tubuh Ye Chen seperti cahaya kemasan, membuat Xiong Er di sampingnya sangat tercengang. Apimu yang sebenarnya memiliki kecerdasan.
Mengabaikan rasa sakit di telapak tangannya, mata Su Fu penuh kejutan. Elder, bukankah api yang tumbuh di langit dan bumi semuanya memiliki kecerdasan? Xiong Er bertanya dengan curiga. Siapa bilang api yang tumbuh dari langit dan bumi semuanya spiritual? Su Fu melirik Xiong Er, lalu mengelus janggutnya, dan menjelaskan, semua api yang tumbuh dari langit dan bumi bersifat spiritual, tapi menjadi spiritual dan memiliki kecerdasan tidaklah sama. Untuk sebuah konsep, jika dibagi menurut tingkatannya, tingkatan kebijaksanaannya lebih tinggi dari spiritualitas, meskipun hanya ada satu perbedaan kata, itu adalah perbedaan dunia. Itu artinya, Xiong Er menggaruk kepalanya. Penatua, bagaimana tingkat api asli diklasifikasikan? Ye Chen memandang Su Fu dan bertanya. Dia tahu bahwa ada tingkat api nyata ketika dia menyempurnakan mantra penyihir dengan pria tua berpakaian ungu di Nether Black Market, tetapi lelaki tua berpakaian ungu itu tidak menyatakannya secara eksplisit. Sulit dikatakan. Su Fu membelai janggutnya, beberapa dibagi menurut tingkat spiritualitas, beberapa dibagi menurut kekuatan nyala api, dan beberapa dibagi menurut usia penampilan. Pengalaman bertahun-tahun, saya masih tidak tahu. Mengapa? Berbicara tentang ini, Su Fu menghela nafas. Awalnya saya ingin menggunakan api asli Anda untuk menyatu dengan tubuh saya, dan mengembalikannya kepada Anda setelah saya mati, tetapi sekarang tampaknya ide saya tidak dapat dilakukan. Mengapa? Ye Chen dan Xiong Er bertanya satu demi satu. Karena api sejatimu lahir dengan kecerdasan spiritual, dan telah mengenalimu sebagai tuannya. Jika kamu memaksakannya ke dalam tubuhku, kamu akan menderita serangan balik yang kuat. Itu tergantung pada kesempatan. Karena dia memilihmu, dia tidak bisa memaksa dia. Mendengar ini, Ye Chen menghela nafas lega. Kata-kata Su Fu sangat jelas, dia tidak bermaksud mengambil api yang sebenarnya, yang berarti bahwa api aslinya dapat terus disimpan. Namun, aku tidak bisa menyelamatkanmu dengan sia-sia. Su Fu terbatuk datar. Tapi dengarkan perintah para tetua. Bantu aku membuat alkimia. Alkimia. Ye Chen terkejut, dan kemudian tersenyum canggung. Penatua itu, tidak apa-apa bagiku untuk memurnikan cairan spiritual, tapi aku tidak tahu apa-apa tentang alkimia. Bukankah masih ada aku? Pada malam hari, Ye Chen keluar dari pavilion Lingdan dan membuat janji selama 3 hari untuk membantu Su Fu membuat alkimia. Sepanjang jalan, Ye Chen tetap diam. Itu adalah keberuntungannya bahwa dia selamat dari malapetaka ini. Sekarang memikirkan konspirasi melawannya oleh Puncak Renyang, Puncak Diang dan Balai Disiplin, dia sedikit takut. Jika Su Fu tidak tiba pada saat kritis, dia pasti menjadi hantu. Mudah untuk menghindari tombak yang terbuka, tetapi sulit untuk menjaga diri dari panah dalam kegelapan. Dia yakin bahkan dengan perlindungan Su Fu, dia masih bisa dihancurkan kapan saja. Keluarga terkenal itu jujur, dan kata-katanya bagus, tetapi dia bisa melihat melalui bagian dalam yang menyeramkan. Aku terlalu lemah. Gumamnya, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan mengaum di antara giginya. Aku ingin menjadi lebih kuat dan melindungi orang-orang yang kusayangi. Kembali ke taman spiritual kecil, dia berlutut dan berdiri di depan pintu kamar Zhang Fengnian untuk waktu yang lama. Orang tua inilah yang tidak ragu-ragu untuk menurunkan martabatnya dan mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkannya. Dia sangat bersalah sehingga dia berlutut di tanah dengan keras. Senior, junior yang mempermalukanmu. Ye Chen bersumpah di sini, mereka yang menggertakmu, aku akan membuat mereka membayar 100 kali lipat harganya.